Zaman dulu kita kan lebih banyak anak-anak itu pulang sekolah ngapain? Main layang-layang kan? Iya, iya. Main tak lari, Hah? main galasin dan sebagainya. Tak benteng. Olahraga, nah bentengan gitu Iya, ya. Nah, iya. sekarang coba ke rumah, nyampe rumah apa? Kalau nggak olahraga jempol ya. Iya, iya juga ya. Nah itu kan rusak tubuhnya. Kita kasih solusi. Stem cell. Waduh, Dokter Sandi, Anda pakar stem cell. Ini lagi rame banget, apalagi video-video yang beredar di sosial media. Ini kita lihat ya. Ya nggak apa-apa, sambil di play aja. Ya, ini kan sambil dikecil coba audionya ya. Ini sambil kita play, sambil running bahwa sejatinya ada kata influence dalam influencer. Jadi banyak influencer yang menginfluence orang-orang, tapi sementara katanya produknya membohongi publik. Dok, ini beneran dok. Kita nggak usah ngomong brandnya ya. Iya. Jadi gini teman-teman, yang mau kita bahas adalah stem cell. Ini rame viral karena memang nanti mungkin dokter bisa jelaskan lebih lanjut ya, Iya. untuk mengobati penyakit-penyakit yang degeneratif juga bisa ya. Bisa penyakit degeneratif. Ya, kanker, diabetes, apalagi biasanya. Biasanya kalau penyakit degeneratif bukan cancer ya, karena kanker itu bukan pengobatannya bukan stem cell. Oh, sorry. Berarti? Ya untuk gagal ginjal ataupun diabetes gitu ya. Oke. Tapi kalau kanker bukan stem cell obatnya. Nah, ini kan sempat ramai. Saya punya guru juga di dunia bisnis branding gitu ya. Kemarin saya undang ke sini, cerita dulunya kena stroke ya, Pak Abi itu ya. Ya, Stroke. Akhirnya katanya di stem cell. Selain memang mengurangi gula dan lain sebagainya, konsumsi gula putih dan macam-macam lah. Stem cell sejatinya stem cell itu metodenya adalah disuntik. Ya. Dan ini produk-produk yang beredar, yang kita sensor ini, brand-brand ini yang juga disinyalir, ini menarik juga, ini agak ngeri-ngeri sedap nih. Katanya membohongi publik, stem cell nggak ada yang kayak begini. Bukan stem cell ini. Serius dok? Iya, betul. Tapi dia bilangnya stem cell. Ini dari buah ini katanya. Stem cell bisa dari buah nggak? Nanti bisa diceritain dok ya, maksudnya kan itu kan memperbaiki sel. Iya. Iya dong? Betul. Ya udah, mungkin ada kandungan buah tertentu misalnya. Iya. Kan bisa aja sel dari buah. Yes. Sel itu kan namanya sel itu adalah sel hidup ya. Kalau kita bicara tentang sel itu kan adalah sesuatu yang hidup. Oke. Ya, tetapi kalau dibuat dalam bentuk serbuk atau obat yang diminum, itu kan berarti bukan sel yang hidup lagi. Bukan terdistribusi lewat sel, tapi ke lambung. Iya, ke lambung. Nggak efek? Ya, ketika nyampe di lambung, sel itu udah pasti mati ya, karena asam lambung. Tapi itu juga kalau disebut sel di dalam kapsul, itu kan nggak mungkin sel hidup di dalam kapsul ya. Wah. Itu paling mudah kita pahamin di situ. Ini Ya. baru awal aja dah banyak yang kesenggol nih. Ayo dong pemilik brand mungkin yang counter dong. Ayo dong pakai buzzer-buzzernya dong. Saya mau bersama Anda deh. Saya kan bersama UMKM pemilik brand. Iya. Kenapa akhirnya jadi channel ini membahas yang memang ini kan channelnya pengusaha dok. Jadi Iya. cerita dikit ya, artinya jangan ngaku pengusaha kalau nggak nonton ini. Tapi ada hubungannya apa? Karena yang kita bahas brand. Iya. Yang kita bahas influencer, KOL, Key Opinion Leader. Iya. Banyak brand-brand luaran sana, maaf, oknum-oknum ini nipu banyak banget. Bilang harusnya ini tapi bilangnya begitu. Iya. Jualannya stem cell tapi ternyata diminum. Iya. Harusnya disuntik. Berarti 100% Anda berani meyakinkan bahwa dan memastikan bahwa stem cell itu pasti hanya untuk disuntik bisanya, Iya. bukan diminum. Nggak bisa diminum. Gak ada efeknya. Terus yang Nggak diminum ada. katanya mungkin lebih segar badannya. Ya. Karena mungkin isinya pasti bukan stem cell, tetapi bisa saja food supplement atau vitamin. Parah banget masa sih. Emang iya, tobat, woi. Emang iya sih beneran dok. Iya, jadi kalau vitamin kan bikin seger juga ya. Tapi kenapa mesti namanya pakai nama stem cell? Sampaikan saja ini vitamin apel, itu kan betul. Ya nggak laku. Ya susah lah jualannya. Susah, jualannya susah, betul. Ada gitu. yang stem cell apel, ada yang stem cell tanduk rusa, terus ganti nama lagi, jadi plasenta rusa. Lama-lama ke hati dan ginjal rusa terus aja. Plasenta kan ari-ari nih, kayaknya lebih dekat ke rahim nih. Iya. Asli langsung Asli. dari rusa. Makanya itulah jadi. Dok, kita bahas dok. Kita bahas aja deh, Ayo. detail ya. Nah, jadi biar pemilik brand juga tahu, Anda konsumen juga pintar, cerdas, jangan mau dibohong-bohongin. Pemilik brand juga, kenapa sih lu nggak bisa bangun brand yang benar? Apa takut banget belajar marketing yang benar makanya? Jadi gimana sih dok? Sebenarnya stem cell itu gimana dan kerjanya dan apa gitu?
Ya, stem cell itu sebenarnya sudah ada di dalam tubuh kita sewaktu kita di dalam rahim ibu, Oke. ya kan. Jadi kita membentuk tubuh manusia secara lengkap, bahkan termasuk juga plasenta dan tali pusat atau ari-ari itu juga terbentuk karena ada stem cell. Oke. Oke. Nah, setelah kita lahir, Aha. udah jadi manusia yang utuh ya, itu stem cell-nya ada di mana sekarang? Nah, stem cell itu masih ada di dalam tubuh kita. Yaitu stem cell-nya berada di seluruh pembuluh-pembuluh darah kita. Tetapi stem cell itu tidak aktif. Dan dia akan aktif bila mana kita sakit. Atau kita stres. Atau kita makan yang tidak baik, tidak sehat. Itu stem cell akan bekerja di dalam tubuh kita untuk mencegah atau memperbaiki kerusakan sel-sel tubuh kita. Jadi stem cell tuh sel. Sel di dalam tubuh kita, dia akan terus bekerja untuk memperbaiki sel-sel yang rusak akibat demam, penyakit, atau makanan yang tidak baik, atau stres kita, kan selnya rusak. Kalau makan stres dan sebagainya ya. Nah, stem cell itu bekerja untuk menjaga jangan sampai tubuh kita jadi rusak. Ya kan? Oke. Biasanya puncaknya itu kita di usia 25 tahun. Nah, Kenapa 25 tahun itu puncak di mana seseorang itu menjadi karena kalau kita lihat ya, atlet-atlet itu kan yang puncak-puncaknya 25 tahun. Setelah 25 tahun kan udah mulai diganti semua. Kenapa? Itu stem cell paling bagus bekerja di situ. Tapi dengan setelah 25 tahun tubuh kita mulai menua. Mulai pelan-pelan menua tuh. Termasuk juga stem cell-nya menua. Pelan-pelan tuh menua. Karena tuh penuaan kan takdir ya. Tidak bisa dihindari, semua orang pasti tua, ya kan? Nah, oleh karena itu kalau pada saat kita mulai turun, sel-sel kita mulai menurun karena penuaan itu, harusnya kita sudah mulai menjaga pola hidup, gaya hidup. Masalahnya pada usia 25, 35 tahun, kita nggak merasa sesuatu yang adanya penyakit penuaan. Oke. Contoh lah, kalau anak-anak usia 25-35 itu kan biasanya kalau makan super ya mie instan itu kan pasti bisa 3 mangkok juga makan. Iya, ya. betul. Coba kalau sekarang saya makan 3 mangkok kembungnya sebulan kali ya. Iya. Nggak bisa selesai tuh kembungnya ya. Nah, pada saat mereka makan seperti itu kan mulai stem cell-nya bekerja untuk memperbaiki kan. Lama-lama turun. Ya kan, jumlah sel stem cell itu menurun selain dari penuaannya sendiri karena dipakai terus untuk perbaikan kan. Oke. Nah, pada saat dia turun terus, suatu saat stem cell itu tidak bisa lagi ya kan mengcover perbaikan itu. Akhirnya muncullah penyakit degeneratif. Oh, ini boleh sedikit agak dianalogikan dengan yang penyakit yang lainnya nggak? Antara pankreas dan insulin. Ya. Bisa begitu ya, biar teman-teman ada gambaran ya. Betul. Jadi kalau kita lihat pankreas katakan, pankreasnya mengeluarkan insulin. Iya. Tapi kalau si orang tersebut minum minuman yang bergula tinggi, soft drink, ya kan, lama-lama kan pankreasnya akan bekerja terus kan, mengeluarkan insulinnya kan. Suatu hari pankreasnya sudah kelelahan kan. Sel-sel beta pankreas yang mengeluarkan insulin itu akan capek. Iya. Suatu hari dia berhenti mengeluarkannya kan. Gulanya naik, diabetes jadinya. Sama seperti stem cell seperti itu juga. Nah, karena itu bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga kesehatan? Yaitu tadi pola hidup atau pola makan, gaya hidup kita. Nah, yang menjadi sulitnya sekarang ini pasca pandemi COVID-19 adalah terjadinya perubahan gaya hidup. Yaitu sekarang lebih banyak working from home, lebih banyak semuanya pakai gadget, webinar, game online, ya kan. Anak-anak sekarang kan kalau mau makan tinggal pencet langsung makanan keluar ya dari restoran-restoran junk food. Oke. Ini cikal bakal di masa mendatang, masa depan yang di depan mata sudah ya. Penyakit degeneratif akan naik lebih tinggi lagi. Oh, maksudnya Anda mau mengatakan bahwa di zaman sekarang sama zaman dulu beda, Dok? Sehingga dengan pindahnya abad ya, ibaratnya ya, berarti stem cell udah pasti menurun. Menurun karena stem cell akan bekerja lebih keras lagi untuk menghadapi kerusakan-kerusakan akibat tadi makanan nggak sehat. Oh, oke. Sedentary itu kan orang yang duduk terus kerjanya.
Zaman dulu kita kan lebih banyak anak-anak itu pulang sekolah ngapain? Main layang-layang kan? Iya. Ya kan? Main tak lari, main galasin dan sebagainya. Tak benteng. Olahraga, nah bentengan gitu Iya, ya. Nah, sekarang coba pulang ke rumah, nyampe rumah apa? Kalau nggak olahraga jempol ya. Iya juga ya. Nah itu kan rusak tubuhnya. Dan sehingga akhirnya makanya tidak salah sekarang ini usia 35 udah hipertensi. Ya kan? 40 sudah stroke. Ya kan? Apalagi zaman sekarang katanya tadi kemarin itu cerita anak-anak SMP atau SD kena gagal ginjal banyak sekali kan di rumah sakit kan. Iya lagi jarang gerak ya. Kita dulu kan gerak-gerak mulu ya. Iya. Iya, saya sempat baca beberapa artikel atau komen-komen kenapa di postingan itu anak kecil diabetes, umur 5 tahun cuci darah, yang gitu-gitu kan. Iya. Saya baca komen-komennya tuh, respon dari netizen, reaksinya apa sih gitu mereka-mereka semua. Yang ngomong tuh rata-rata milenial dan generasi X lah, let's say. Di umuran-umuran saya tuh milenial. Itu saya baca, "Ih, beda ya, padahal kita juga makannya kan disalahinnya katanya kan misal makanan itu ini." Dan mereka kan juga hadir kan, si junk food ini kan sebenarnya kita nggak pungkiri nih, kita nggak tabu lah, kita juga makan itu. Tapi berbeda karena mungkin kita gerak. Iya, betul. Kebuang tuh. Kebuang dengan energi kita kan kurang. Iya. Sekarang makanya banyak orang yang jadi obesitas. Iya. Anak-anak obesitas. Oke. Nah ini menarik ya. Ketika kita ngomongin tentang sebelum kita balik lagi ke stem cell ya dok. Ini kan tadi kan Anda menyinggung mengenai generasi ya. Iya. Nggak tahu deh, ini nyambung nggak ya? Ini random aja saya. Kalau zaman dulu kan umur orang-orang zaman dulu kan panjang-panjang, ya dong. Bahkan kalau mau ditarik lebih seriusnya, ya saya nggak tahu nih nyambung apa enggaknya lah. Cuma mungkin ini ya bahasa ngobrol duniawinya aja gitu ya. Kayak Nabi itu kan umurnya panjang-panjang gitu kan. Makin terus generasi berpindah lagi, ada yang umur 120 tahun ya kan, ada yang umur 110 tahun, terus ada yang 60 tahun. Sampai ya meskipun takdir ya masalah umur ya, tapi penyakit-penyakit lebih berdatangan apa segala macam, apa yang kita makan akhirnya 20 tahun udah meninggal, 30 tahun udah meninggal apa segala macam ya. Di luar dari takdirnya mungkin apa yang kita konsumsi. Nah maksud saya ini kan kalau dari makanannya udah beda ya. Dari zaman dulu aja mungkin nggak ada kayak zaman sekarang ya makanan-makanannya ya Allah. Pokoknya serba begitu. Untuk sehat besok pagi cepat buang air besar, pakai fiber kemasan. Mungkin dulu cukup buah. Kan dulu kan saya merasakan tuh didikan orang tua saya makan pepaya, biar nggak sembelit. Bapak saya masih begitu tuh gaya mainnya tuh. Kalau sekarang, guys, pakai fiber ini guys. Saya dengerin omongan Gen Z aja sebenarnya sih ya. Iya. Kok nggak ada lagi, rindu sekali. Bilang kan banyakin paya tuh. Kan gitu, beda banget ya. Iya, beda kan. Nyambung gak dok sama generasi akhirnya ratusan tahun sampai hidupnya sampai sekarang tuh apa sebenarnya dok? Jadi stem cell menurun tadi ya? Betul, stem cell kalau menurun karena faktor penuaan secara alami itu bisa memperpanjang hidup kita sebenarnya bisa ratusan, bisa centenarian lah, 120 tahun, 130 tahun. Emang iya? Iya, karena itu suatu sel yang sudah diberikan sama Sang Pencipta ya. Ya kan, itu sel yang luar biasa, stem cell di dalam tubuh kita. Wow. Ya kan. Ya, zaman dulu mungkin usia harapan hidup rendah karena paling cuma satu, perang. Oke. Ya kan. Iya. Ya kan dulu kan perang. Ya antara suku ini ya kan. Ya nggak pakai nuklir ya, pakai ya tradisional lah, senjata tradisional kan. Suku antar suku gitu kan. Ya, tapi nggak ada penyakit degeneratif. Juga. Nggak ada serangan jantung gitu ya. Dan hidupnya pasti kan lebih banyak bergerak, berburu. Ya kan, bercocok tanam, kan bergerak semua. Ya kan, makanannya sederhana. Jadi kalau dibilang dengan cara penurunan stem cell akibat penuaan alami, itu umur bisa panjang. Nah, tapi sekarang susah. Kenapa? Satu, faktor polusi udara aja udah susah kita hindari. Emang ngaruh ke stem cell? Iya, polusi ngaruh? Iya, polusi udara. Ketika kita menghirup udara kotor, itu kan merusak sel-sel tubuh kita. Ya kan? Nah, sel-sel tubuh kita yang rusak ini pasti gimana memperbaikinya? Ya, stem cell kita yang akan bekerja. Tadi yang sudah ada yang sudah diberikan sama Tuhan itu udah mulai bekerja tuh mengatasinya. Tapi kan lama-lama cepat habis.
Makanya butuh stem cell yang benar. Nah, ya kan tambahannya lah, kasarnya gitu. Iya. Jangan ngada-ngada nih. Ternyata pas dicek bukan stem cell tapi ngakuin stem cell. Itu yang mau kita bahas sebenarnya kan di episode kali ini kan. Oke, pelan-pelan kita runut ya, Dok. Iya. Berarti dengan dulu nggak ada mobil, zaman dulu mungkin kakek-kakek kita atau mungkin zaman Nabi apa segala macamnya kan jalan kaki. Jalan kaki bisa 3 hari, seminggu jalan ya. Satu kota ke kota itu 1 minggu jalan. Itu dari polutan aja padahal ya, dari polusi aja padahal ya, belum lagi yang lainnya ya. Belum yang lainnya. Air tercemar gitu ya. Iya. Dan menariknya ya, ketika sel itu menjadi tua atau rusak, itu sel itu seperti hoax gitu. Menarik ya. Nah, ini suatu hal yang baru kan. Maksudnya gimana tuh? Kok hoax? Kalau hoax itu kan satu message ya, pesan yang disebarkan di grup WhatsApp gitu ya, yang membohongi itu akan membuat kepanikan kan gitu kan, hoax kan. Nah, itu sel tua itu dia akan mengeluarkan signal ataupun memberikan suatu reaksi, respon yang membuat semua sel jadi tua. Menarik ya? Menarik ya. Ini gimana cara mainnya? Ada studi kasus ya, misalnya contoh-contoh kasus. Ya contoh kasus misalnya gini, satu sel tua gitu ya, sel tua nih, dia akan mengeluarkan bahan-bahan penuaan kepada sel-sel yang lain. Jadi sel-sel yang lain juga ikut tua. Nah, satu-satunya yang menarik ya, yang saya pelajari, bagaimana caranya sel-sel tua ini kan mesti di-eliminate. Ya kan, hoax itu kan mesti dibuang ya. Iya. Diberhentikan kan. Nah, sel tua itu kan mesti diberhentikan. Ada cara yang paling murah, ya kan, paling murah dan paling gampang dan membuat kita sehat. Adalah puasa. Oke. Jadi kalau umat Muslim itu dalam 1 tahun puasa 1 bulan itu luar biasa. Kalau bisa setiap bulan puasa. Oh, makanya puasa tuh luar biasa tuh ya. Dan dikenal sebagai intermittent fasting kan. Karena ketika kita puasa itu kalau dibilang kan membersihkan rohani kita ya. Jiwa kita dibersihkan. Tapi sebenarnya jasmani kita juga dibersihkan. Yaitu sel-sel tua tadi yang berbahaya tadi dibuang. Di-eliminate, dibuang. Jadi kalau puasa itu bagus sekali. Cuman penting ya, bukan hanya puasanya. Kadang-kadang setelah pas lagi makannya sama aja itu. Nah, ini sambil coba kita bahas ya, Dok. Ini saya reaktif sekali dengan Anda mengatakan puasa, Dok. Betul. Saya juga praktisi intermittent fasting gitu ya. Satu dan kedua, analogi awamnya atau mungkin terkaan awamnya bukannya begini, Dok. Kan kalau kita puasa, sementara sel kita butuh makan. Nah, bukannya kalau nggak ada makanan yang masuk, akhirnya sel kita jadinya kelaparan? Ya, kan kalau dibilang puasa itu kan bukan sampai jadi malnutrisi atau kurang gizi. Oh iya, oke. Sebenarnya kan tubuh kita butuh makannya kapan kan gitu. Dan jumlahnya berapa sih yang buat tubuh kita jadi perlu makan untuk energi kan. Kan disebut intermittent fasting kan mulai startnya jam berapa sih? Jam 6 sore mungkin mulai puasa sampai jam 8 pagi katakan. Itu puasa yang paling bagus. Tapi ya, kenapa yang buat puasa yang paling bagus gini? Tubuh kita punya namanya irama circadian. Irama tubuh kita itu pada saat malam itu, ya kan? Usus kita tuh mulai istirahat seharusnya kan. Dan semua sel-sel tubuh kita lagi perbaikan semua kan. Untuk pembersihan semua malam-malam itu kan. Nah, kalau kita puasa di situ, itu kan berarti usus kita tuh bekerjanya udah nggak maksimum kan ya. Kalau kita makan kan makin tambah berat buat berat. Jadi sisa makanan banyak kan. Nah kalau sisa makanan makin banyak di situ disimpan, itu kan sama seperti rumah. Kalau banyak sampah yang nggak dibuang, itu kan kotor rumahnya itu kan. Jadi banyak infeksi dan bau kan ya. Sama di dalam tubuh kita juga gitu, butuh waktu kita mesti bersihkan semua. Nah kapan butuh waktu yang bersihkan? Ya intermittent fasting itu. Nah, intermittent fasting kan susah kadang. Kapan sih intermittent fasting yang paling pas? Kalau bisa jam 8 pagi sampai jam 4 sore kan repot ya. Iya. Iya kan? Ini aja waktu jam 6 sore sampai jam 8 pagi. Kan itu memang waktunya tidur. Kalau bukan dibalik. Kalau di jam yang lain, tadi dokter sempat mention bahwa ini waktu pembakarannya istirahatnya malam. Tugasnya usus, lambung, berhenti kan. Tapi kalau baru bukannya sore, baru bukannya ambilnya yang di jam siang atau sore? Ya siang gitu ya, kita intermittent fasting tapi siang. Tapi berhentinya di jam 9 malam misalnya? Ya, sebenarnya yang paling baik kita puasa pun bagus ya. Tetapi kita juga bisa ngikutin irama tubuh kita. Karena tubuh kita biasanya kalau malam memang istirahat kan.
Oke. Ya siang memang bekerja. Iya. Ya ikutin aja itu. Oke. Puasa bagus. Ya, jadi kalau misalnya kita bilang, puasanya kita mau ambil siang aja deh. Dari jam 8 sampai jam 4, 6 sore terus malam makan. Misalnya. Iya. Kan puasa juga ya. Puasa, iya. Bagus ya. Tapi kan kalau pas malam itu memang irama tubuh kita semua lagi istirahat, ya kan? Masa diisi gitu. Nah, maka diisi. Jadi akan lebih baik lagi kalau puasa ikutin irama tubuh kita. Maka intermittent fasting kalau orang bilang susah sih, intermittent fasting gampang. Waktunya tidur kita tidur aja. Tapi susahnya kan kalau kita kerjanya kan malam ya. Kerjanya malam. Ya masa kerja nggak Nggak ada. ngunyah? Nah, itu. Iya kan ngunyah. Keisengan yang luar biasa adalah yang ngemil dan ngunyah gitu ya. Iya, itu yang susah dikontrol. Jadi sebenarnya ada 3 faktor untuk kita sehat. Yang disebut kalau dibilang dia brain and gut. Gut itu pencernaan, brain itu otak. Jadi ada 3 faktor yang gampang kita membuat sehat. 2 ini yang penting karena semua kalau ini kita kuasai, kita kontrol, semua organ-organ tubuh kita akan sehat. Pertama, yang agak mudah dikontrol, meskipun agak sulit ya, tapi mudah, yaitu makanan. Kan bisa dikontrol, bisa. Ya kan? Oke. Puasa tadi ya, makanan kalau ini makanan nggak sehat, kita bisa agak sulit tapi bisa. Ya. Yang kedua yang agak lebih sulit tapi masih bisa. Exercise, olahraga. Ya kan? Olahraga. Ya kan bergerak, jalan itu bisa. Meskipun agak sulit kadang-kadang ya. Tapi yang paling sulit ya untuk bisa kita kontrol adalah otak. Apa itu? Stres. Stres itu kan sulit kita mesti kontrolnya. Stres itu yang sebenarnya, stres itu bagus nggak sih? Bagus sebenarnya stresnya itu ya. Cuman bagaimana respon kita terhadap stres? Respon negatif atau respon positif? Kalau ada sesuatu stres, tentunya kan kita mesti kan berdoa dan sebagainya pasti ya. Tapi kita mencari solusinya kan. Seperti podcast kali ini kasih solusinya Solusi. Bukannya cuma mikirin aja dan overthinking kan. Ya. Biasanya kan gitu, kalau orang stres overthinking, diem aja tapi mikirnya macam-macam lah dan sebagainya. Ya itu membuat apa? Stem cell kita habis. Tadi kan polusi udara, stem cell habis. Yang lebih cepat lagi stres. Kalau saya lihat ya, 80% stem cell di dalam tubuh kita habis itu karena stres. Oh, 80%, mayoritas sekali ya? Mayoritas. Dominasi sekali Dominasi sekali. Jadi pikiran tuh mesti hati-hati. Wow. Oh iya, Neng. Dia stres, nanti biasanya ujungnya tuh umumnya ke stroke. Ya. Iya kan? Iya, karena dari situ tuh berarti kan kenapa bisa ke stroke-nya sebelum nyampe ke titik stroke-nya, kalau saya pelajari koreksi kalau saya salah, Dok. Kan ini terkikis tuh sel-selnya. Stres tahun dia. 2 tahun masih stres ya kan, ini itu dan lain sebagainya. Makin habis, Iya. barulah penyakit udah nggak bisa terbendung ya. Nah, stres yang paling bahaya kan adalah stres itu membenci orang, iri hati, ya kan? Itu coba orang kalau stresnya karena membenci orang, misalnya saya tuh nggak memaafkan orang itu pokoknya sampai saya mati gitu ya. Itu nggak lama lagi dia hipertensi pasti. Widih. Nggak lama lagi dia stroke. Ya kenapa? Dia ketika stres itu stem cell-nya habis semua. Makanya menurut saya emang bagus ya kalau kita bilang berdoa, ajaran agama kita saling mengasihi dan sebagainya. Itu kan membuat stem cell kita jadi bagus kan. Berarti kuncinya bahagia itu jadi bagus ya. 80% itu yang membuat kita jadi sehat itu pikiran. Berarti coba kita runut, Dok. Ini orang itu kan biasanya kelihatan dia stres atau tidaknya kan biasanya sama siapa dan berapa lama orang itu berkomunikasi dengan seseorang. Iya. Berarti semua tergantung gimana pasangan kita dong. Pinggir jurang dikit bisa kali, Dok. Iya, asik dikit. Ya kan? Berarti kan jangan-jangan mungkin suami stres gara-gara istrinya. Istri stres gara-gara suaminya. Ya, cara bisa nggak tuh, Dok? Bisa, tapi cara menghadapi stres itu adalah bersyukur. Oke. Punya istri, bersyukur. Jangan KDRT nih. Sekarang lagi tren nih. Lagi tren KDRT kan. Digebuk bininya gitu iya. kan. Jadi itu bukan stem cell-nya belum habis sudah mati duluan ya, digebuk. Sih bener juga ya. KDRT kejar-kejaran sama stem cell ya. Iya juga ya. Iya, stem cell belum habis sudah mati duluan. Bukan gara-gara kehabisan stem cell ya. Wah kacau.
Iya. Jadi bersyukur karena supaya kita bagaimana menghadapi stres ya dengan bersyukur harusnya ya. Dengan bersyukur itu kita menerima semuanya dengan baik ya. Karena kita percaya dan yakin nih bahwa apapun yang terjadi itu semua baik adanya kalau kita bersyukur. Betul. Wah, mantap. Tapi kan kalau kita makan konsumsi buah yang menyegarkan, apalagi apel, kan hidup kita jadi bahagia, Dok. Berarti stem cell apel bagus, Dok. Udah mulai masuk nih pembahasan. Tadi kan di awal kan cuma highlight doang. Iya, Dok. Buktinya kan sampai ada mungkin saya nggak tahu ya kenapa juga akhirnya ngambil apel gitu ya. Apakah gara-gara mungkin kan iklan-iklan di TV ketika misalnya melambangkan kebahagiaan lagi. Apel kan cinta, lambang cinta. Ya kan kadang lagi makan di keluarganya lagi adegan kayak ayah boleh anterin aku ke sini. Misalnya iklan apapun itu ya, lagi ngunyahnya apel. Seger, belakangnya rumahnya putih semua, ngunyahnya apel merah, spotlight atau apel hijau gitu kan. Bahagia kan. Bahagia. Berarti kan mana bisa dengan kebahagiaan stem cell turun? Berarti bagus dong, Dok. Bagus, tapi jangan ditambahkan kata apel stem cell. Apel aja udah cukup. Apel bikin bahagia, tapi jangan pakai nama stem cell karena itu kan bukan stem cell. Oke, kita bahas nih. Stem cell sesungguhnya sebenarnya apa, Dok? Kalau bukan apel, kalau bukan plasenta rusa, apa coba? Jadi stem cell itu kan tadi yang saya sampaikan adalah sesuatu yang untuk membentuk tubuh kita secara utuh kan ya. Iya. Tadi stem cell waktu di rahim ibu ya. Oke. Nah setelah itu kan sekarang stem cell ada di dalam pembuluh darah kita semua ya. Ya. Lalu kalau kita ambil itu, berarti apa? Ya kita ambil nih bagian daripada bagian dari tubuh kita. Seperti apa? Lemak kita. Itu stem cell? Belum, lemak nih, baru lemak, belum stem cell nih, lemak. Kita ambil lemak. Lemak itu kan pasti ada pembuluh-pembuluh darah yang keambil juga dong. Sumsum tulang kita misalnya, atau tali pusat kita, ari-ari anak, itu kan ada pembuluh-pembuluh darahnya kan. Nah, ketika diambil, itu stem cell yang nempel-nempel di dinding pembuluh darah tadi, itu dikembangbiakan di pabrik. Jadi yang lemaknya dibuang, sel-sel lemaknya dibuang, tapi sel-sel stem cell yang tadi nempel-nempel tadi di pembuluh darah tadi, itu dikembangbiakan, diperbanyak. Nah, diperbanyak itulah yang disebut stem cell. Dan sel itu adalah sel hidup, bergerak-bergerak. Kalau di bawah mikroskop, itu kelihatan bergerak stem cellnya, aktif. Makanya stem cell itu umumnya yang benernya itu adalah dia dimasukin dalam sebuah wadah, langsung cepat disuntikan. Itu salah satunya. Kalau enggak mati stem cellnya. Lah tapi dalam wadah kan juga ada masa kurun waktunya. Ada kurun waktunya, betul. Lah berarti kan bisa mati juga. Iya, makanya waktu dibuat memberikan stem cell itu seperti contohnya waktu COVID-19. Oke. Nah, menarik ya. COVID-19 itu salah satu terapi yang diberikan dan sudah mendapatkan penelitian ya, research nih, disupport sama Badan Riset Inovasi Nasional dan di 3 rumah sakit ya. Itu ketika orang COVID dengan gejala yang kritis, yang sudah antara hidup dan mati nih di ICU, butuh stem cell nih, dikirimnya dari Jakarta nih, ya kan, dari pabrik nih, sampai ke sana, ke Solo, ke Yogyakarta, itu kan butuh waktunya berapa jam? Nah kalau melewati waktu itu stem cell udah mati semua. Nah berapa lama waktunya itu, ya kan? Dengan suhu ya, nah ini menarik, suhunya waktu mau mengirim itu suhunya harus 2-8 derajat Celcius. Lah kalau suhunya ruangan begini cepat mati selnya. Nah 2-8 derajat itu mesti dalam waktu kurang lebih 16-24 jam nyampe. Jadi kalau naik pesawat terbang terus delay pesawat terbangnya 1 hari, ya stem cell udah habis. Oke, ini berbicara stem cell yang bener aja ya. Iya, sel hidup kan. Ya, sebelum kita bahas mengenai sekarang akhirnya jadi inovasi-inovasian jadi kapsul lah, apalah itu ini belum ke situ ya. Jadi stem cell yang bener aja sebegitu cepatnya berarti ya. Iya. Butuh waktu untuk hidupnya itu di luar daripada itu cuman hanya kurang lebih 24 jam. Yang diambil dari tali pusat. Dari tali pusat. Dari apa lagi, Dok? Lemak, dari sumsum tulang, dari macam-macam ya, dari gigi pun juga ada stem cell. Giginya bukan gigi yang kerasnya ya, akar giginya, dari macam-macam. Dari apa lagi? Mungkin darah menstruasi juga ada stem cell. Bisa ya? Iya. Karena pokoknya tubuh kita tuh banyak stem cellnya, karena
Di mana intinya di mana ada pembuluh darahnya pasti ada stem cell-nya kan tadi. Oke. Tapi kalau rambut ya nggak ada, di rambutnya mana ada darah Nggak kan. ada, ya. Kalau dikembangin nggak ada stem cell di situ. Kuku ya dibuang ya nggak ada stem cell-nya karena nggak ada pembuluh darah kan. Apalagi apel. Pelan-pelan. Sabar. Tenang. Ini pemilik brand kayaknya udah yang punya kayaknya akan gue dihajar mulu di komen nih kayak ini. Sebentar. Kan kita juga nggak nyebutin brand Anda ya. Iya. Sebentar. Ini kan dipindahin dari darah inilah itulah gigi lah apa segala Iya. macam. Maksud saya kan dalam satu wadah nih, Dok. Iya. Lah, ini kan juga kita nggak tahu siapa yang mau gunain. Masa orang udah pasti tahu bahwa 20 jam lagi ada orang yang butuh stem cell. Maksud saya kan ini gimana pabrikasi bekerja gitu loh, biar ini tuh nggak mati. Ya. Gitu. Jadi ketika diambil, dikembangbiakan kan nih stem cell-nya ya. Itu mesti disimpan. Disimpannya di dalam suatu wadah dengan suhu minus 196 derajat Celcius. Minus. Berarti harus punya alatnya? Ada alat. Apa sih? Cold storage gitu? Iya, namanya cryotank. Tempat cryo. Cryo kan tuh jadi kayak pakai liquid nitrogen kan. Sangat dingin sekali. Jadi kalau kita masukin tangan kita di situ, keluar-keluar tinggal disentil patah hancur semua karena sangat dingin, minus 196 derajat. Nah, disimpan di minus 196 derajat, itu stem cell-nya tuh hidup, bertahan. Jadi dibekukan stem cell-nya. Nanti kalau membutuhkan stem cell-nya, itu baru dicairkan. Sampai suhu 2-8, hidup lagi stem cell-nya. Menarik ya. Tapi cuma berapa jam. Makanya butuh suhu 2 derajat kan dingin banget itu. Iya, 24 jam dalam suhu 2-8 derajat. Itu harus sekali dipakai. Kalau lewat dari situ ya sudah banyak yang mati selnya. Wah, ini ilmunya luar biasa nih Dokter Sandi nih. Oke, nah itu yang stem cell beneran. Ya. Kita bahas sekarang nih. Kalau dalam bentuk udah kapsul, diminum buah-buahan. Suhunya suhu ruangan atau suhu panas. Jadi yang dia makan apa? Masuk ke lambung, efeknya apa dong? Ya itu mungkin vitamin. Wah parah. Harganya berapa? Ya itulah. Berapa harganya? Gini, stem cell yang beneran berapa? Yang Stem cell yang beneran itu harganya bisa 300 jutaan. 300 juta? Iya, mahal. Seharga Innova Second. Iya. Iya. 300 juta? Iya. Kenapa semahal itu? Jujur, apa yang bikin mahal? Ya, menarik pertanyaannya itu. Jadi gini, stem cell itu kan waktu membuatnya itu, ya kan, kita butuh ruangan yang sangat steril. Ya kan, ruangannya sangat steril, nggak boleh sama sekali ada kuman di dalam ruangan itu. Jadi partikel debu gitu, itu mesti kurang dari 1000 partikel. Jadi kalau di dalam ruangan ini mungkin ada 5 juta partikel di sini, ya kan. Jadi kurang dari 1000 partikel. Bahkan di ruangan untuk memproses stem cell-nya itu 0 partikel. Jadi nggak ada bakteri sama sekali. Nah, untuk menjaga ruangan itu supaya steril seperti itu sampai tidak ada partikel, ya kan. Itu kan butuh suatu penanganan yang khusus dan itu mahal. Listriknya 24 jam mesti bergerak terus ya. Iya. Satu itu. Kedua, bahan baku untuk memproses stem cell-nya itu di Indonesia belum ada, mesti import dari luar. Dan namanya import kan pakai dolar, ya kan, dan butuh waktu. Nah itu kan mahal semua biayanya. Jadi untuk membuat stem cell itu nggak semudah cuman ambil ari-ari orang, terus dikembangbiakin aja, udah jadi stem cell, terus suntikin ke orang lain. Nanti orang yang disuntikin itu pada infeksi semua. Tapi maaf dok, itu kan ngambil dari sel orang. Lah, kan orangnya kan masih hidup. Maksudnya tunggu mayat gitu. Saya nggak paham nih. Ngambilnya siapa yang mau diambil gitu? Kalau dari ari-ari kan emang dibuang ya ari-ari itu ya. Oh itu diambil dari situ? Iya. Kan ari-ari dibuang. Oh iya, anak saya ari-ari dibuang. Nah, sebenarnya kita Indonesia menarik. Kalau orang Indonesia itu dulu ya, orang tua kita khususnya di Jawa ya. Iya, tahu. Ari-ari itu disimpan ya, di kendi ya. Tahu. Nanti kalau anaknya sakit direbus, terus suruh minum, sembuh anaknya ya. Aduh, iya tahu. Disembur malahan atau diusap-usap jadi sembuh gitu kan. Iya. Jadi orang Indonesia udah menemukan stem cell, tapi dalam konteks gaib gitu. Ilmu gaib. Iya, betul nah, juga, sekarang nih ilmu medisnya. Dibuat lah. Jadi orang barat masuk ilmu ini kelihatan kok orang Jawa kok bagus tali ari-ari itu ya gitu. Ternyata ada stem cell-nya ya. Ari-ari. Berarti ketika kalau yang dikubur sendiri dibuang sendiri, rumah sakit atau ke dokter atau medis ngambil dari mana?
Lah kan kalau dikubur ya udah rusak ya. Berarti ngambil dulu sebelum dikasih ke pemilik. Iya, jadi ari-arinya itu diambil waktu si cabang bayi ini keluar, kan ari ini dipotong kan. Iya. Nah, itu dan langsung masukin dalam ruang steril, diproses stem cell. Iya sih, karena itu plasenta itu ya Iya. makanannya bayi ya. Iya, iya kan? dari makanan bayi dari ibu ke anak kan ya. Nah, kalau ada pasien yang nggak terima, kita nggak tahu orang kan. Jangan eksploitasi dan komersialitaskan ari-ari saya dong. Iya. Itu gimana tuh dok? Ngambilnya di mana maksud saya? Pertanyaannya ari saya, padahal sayanya itu masih bayi ya. Saya Iya bisa juga ya. ngomong. Iya juga ya. Nah, jadi waktu mengambil itu kita mesti, yang paling penting adalah screening donornya. Ya kan? Donornya jangan sampai donor yang berbahaya dong. Misalnya donor yang infeksi, donor yang ada kansernya. Jadi kita mesti perlu screening donor itu sangat ketat. Jangan sampai nanti orang yang pakai stem cell itu jadi masalah di kemudian hari. Oke. Ya nggak? Nah, screening donornya, lalu pasti ada informed consent atau disampaikan ini ari-arinya akan dipakai untuk penelitian atau untuk pemanfaatan pengobatan, ya kan? Iya. Nah, tentunya setelah itu baru diproses semuanya. Oh. Dan lahirnya juga mesti sesaria loh. Nggak bisa lahir jalan normal. Karena? Jalan normal tuh banyak kumannya kan. Oh iya, maaf ya. Iya benar. Lewat bawah situ ya. Iya. Tapi sebenarnya jalan normal itu, lahir jalan normal itu bagus sebenarnya buat anak. Iya. Karena sejak kecil dia terekspos dengan kuman-kuman sehingga daya tahan tubuhnya akan naik. Oh, itu. Kalau di sesaria kan bersih, tidak ada eksposur dari bahan-bahan yang bakteri, kuman dan sebagainya, sehingga anak itu nggak punya daya tahan tubuh yang cukup kuat ya. Makanya lahir jalan normal itu bagus. Cuman kalau untuk stem cell diambil ari-arinya itu harus jalan yang di sesaria, dioperasi. Dok, potong dikit dan keluar topik. Boleh teman-teman nih izin ini, mudah-mudahan ada teman-teman juga yang terwakili sama saya. 4 anak saya semuanya sesar. Oke. Karena saya dari anak pertama udah induksi 2 doang pembukaannya. Akhirnya semuanya makanya anyway saya pengen punya banyak anak, cita-citanya kayaknya ikhtiarnya sudah kandas. Kenapa? Karena katanya nggak boleh lagi 4. Ya. Ya, mungkin rahimnya tipis apa segala macam. Betul. Anyway, dikit teman-teman izin ya, mungkin ada yang sekasus sama saya. Kalau udah kayak begitu, gimana cara daya tahan tubuhnya? Ini tadi saya gara-gara akhirnya saya jadi kepikiran anak saya kan 4 anaknya sesar. Nah, tapi kan nggak kena kuman dari awal gitu. iya. Jadi kan tentunya pas setelah sudah lahir kan banyak juga kuman yang masuk ya. Ya, kan pasti dari makanan, Bisa-bisa aja berarti dari hidupannya. Makanya kalau anak-anak Indonesia itu luar biasa sehatnya. Karena kan makanannya juga makanan. Gila, gue tahu lagi. Luar biasa sarkasmenya Dokter Sandi, keren juga ya. Saya gitu ya. Saya cuma bilang gini, kalau suatu hari ya negara kita diserang ya, negara kita diserang sama katakan negara yang bersih ya, US, Amerika dan sebagainya, gampang kita kirimnya pasien TBC ke sana, langsung mati semua orang sana deh. Karena mereka nggak kebal sama TBC. Oh gitu. Makanya kenapa kalau kita pergi ke Amerika itu kan mesti dibilang apakah Anda TBC? Iya. Apakah Anda cacar ataukah Anda penyakit ini? Nah coba kalau kita masuknya 1 orang atau 2 orang situ, mati semua orangnya karena nggak kuat, nggak ada kebal di situ. Oh gitu. Makanya Indonesia punya senjata yang luar biasa. Aduh, jadi pengen ngeluarin poster peringatan darurat warna biru. Peringatan darurat apa dulu nih? Darurat agar jaga makan, darurat jangan sembarangan nongkrong gitu maksudnya. Oke, anyway itu aja sih. Balik lagi boleh dok ya? Ya, saya kepikiran anak saya aja. Artinya berarti ini cukup serius untuk pengambilan stem cell sehingga tingginya beban atau produksi atau biaya. Makanya harganya mahal. Betul. 300 juta. Wow. Sisi lain, udah suhu ruang, diminum, kapsul, berhenti di lambung, hancur, hilang lagi. Nggak masuk ke sel. Iya. Harganya pun juga berapa ya, dok? Berapa dok? Ya mungkin sekitar 30 juta, 35 juta gitu. Oke. Disclaimer, tanpa suudzon misalnya, kalaupun misal isinya adalah vitamin apa segala macam yang biaya produksinya 100.000, itu juga kayaknya udah bagus banget tuh ya. Wah, cuan deh. Saya ada pabrik dok, anyway.
Ya, teman-teman saya juga Oke. tahu, penonton saya juga tahu. Oke. Ya, HPP 30.000, Nah, 40.000. terus tambah kata stem cell. Wah, Wah. naik langsung 5 juta. Gue bikin sendiri aja lah, nggak usah maklon lah. Nggak usah pakai maklon orang lah, Iya. kita bikin sendiri ya. Tapi kan bohongin publik, nggak boleh Nggak dong boleh. bos, gimana? Iya. Katakan hidup bukan hanya di dunia ini aja ya. Oke. Kehidupan nanti setelah itu kan repot ya. Waduh. Wah, mantap. Oke, ya. Jadi sebenarnya saya penasaran sih sebenarnya mungkin dokter, aduh gimana? Dokter juga nggak boleh rekomendasiin produk sih ya? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Tapi Karena ini obat. ya nanti lah mungkin Ya. tenang aja. Ntar tenang teman-teman, gue cek tentang dokter. Tapi sebelum ke situ, yang sekarang beredar dok, nih lihat. Heeh. Plasenta rusak. Hmm. Ada apa lagi sih Dim? Coba Dim, bukan Dim. Jangan-jangan mungkin ada yang lain nih. Enggak. Ketik aja ulang. Stem cell. Produk stem cell apa gitu kayak. Coba deh pengen tahu nih. Jangan-jangan brand-brandnya pada keluar. Kita harus mengedukasi nih channelnya pengusaha nih soalnya nih. Iya. Jangan sampai konsumen dan produsen ini apa ya, dua-duanya nggak jelas Iya. gitu hidupnya. Iya. Produsennya nipu, konsumennya ketipu. Iya. Jadi edukasinya nggak nyampe kedua-duanya gitu loh. Iya. Ya kan? Coba deh produk stem cell. Ketika aja coba apa kayak ada apa kayak brand-brand Banyak ya. produknya aja udah. Coba. Produk stem cell di bibli.com kan aneh ya. Iya. Produk stem cell di Tokopedia kan. Harusnya yang ngeluarin adalah pabrikasi yang ada hubungannya sama rumah sakit. Iya dong. Oh. Dan itu nggak boleh dijual di Tokopedia kan. Masa di Tokopedia ada produk stem cell kayak kopi. Iya lagi. Gampangnya kan gitu. Iya lagi. Padahal Jadi, sementara lu ngambilnya dari darah lo, dari ari-ari, apalagi kita dari gigi. Gimana ceritanya tuh? Iya, masuknya Tokopedia gitu aja gampangnya ya. Pokoknya kalau dijual di Tokopedia bukan stem cell lah gitu ya. Wah, Nah, gampang kan. langsung ditembak loh. Dok, tapi bentar deh. Ini kalau isunya BPOM gimana, Dok? Kok dia bisa lolos? Kan di BPOM ada kriterianya. Iya. Saya pabrikasi izinnya TR, tradisional, herbal, let's say. Oke? Iya. Saya aja sampai insya Allah saya menjadi warga negara yang baik, taat. Begitu saya mau ada satu peluang, ini kategori misalnya obat kuat misalnya. Sementara saya kepentok izin di BPOM TR, tradisional. Ya kan? Ya udah. Tapi sementara ini tuh enggak. Anggaplah saya lupa nama kandungannya apa. Anggaplah paracetamol misalnya. Tapi kan akhirnya keluar jalur. Saya nggak bisa tuh. Nanti begitu dicek di BPOM, izin lu TR tradisional nih. Iya. Kok ada paracetamolnya? Nah, atau ya lain cerita kalau saya membohongi BPOM atau mungkin ini. Itu. Gimana tuh dok? Sebelum kita bahas ke produknya lagi Iya. ya Dim ya. Bentar ya Dim. Gimana Iya. tuh dok? Nah, itu yang disebut bohongin BPOM. Artinya BPOM tuh melihat ya, kalau misalnya ini ada indikasi untuk katakan begini, saya akan mengajukan suatu food supplement, ya kan? Iya. Vitamin-vitamin, food supplement nih ke Badan POM. Badan POM setuju nggak? Setuju dong, Iya setuju. karena terbuka kan? Iyalah. Ya sudah saya disclosure nih, terbuka nih bahwa ini vitamin-vitamin nih, vitamin ada B, ada C, ada D dan sebagainya lah ya. Iya. BPOM setuju, approve kan? Ah. Nah nanti pas di lapangannya, di marketnya, saya bilang ini vitamin stem cell. Mati deh tuh. Kan terus masyarakat jadinya percaya, ya kan? Jadi cara memasarkannya aja sih sebenarnya ya. Cara mempromosikannya itu mestinya yang benar lah ya. Kayak ya ilmu marketingnya mesti jago lah ya. Masa cuman hanya pakai kata stem cell aja ya. Nggak kreatif banget sih gitu. Ya. Iya itu. Nah, berarti sekarang dengan Dokter Sandi di sini berani buka suara, atau mungkin yang lainnya bisa jadi mungkin yang dokter-dokter luar sana atau ya gue bungkam aja deh daripada kenapa-napa gue gitu kan poinnya. Kayaknya akan reaktif juga nih para petinggi BPOM misalnya. Pabrikasi misalnya. Gimana, nyambung nggak? Ya kalau menurut saya sih Badan POM juga udah benar ya. Itu maksudnya meriliskan suatu produk. Lebih ketat lagi dok. Oh, untuk lebih ketat lagi saya rasa karena ini kan di dalam cara mempromosikannya yang salah kan ya. Oh itunya ya. Ya, cara mempromosikannya Udah yang ciduk-ciduk aja para petinggi pejabat-pejabat yang terkait dalam hal ini. Ya. Ambil udah semuanya. Ya orang pada beredar kok. Iya, mengedukasi. Makanya kita paling penting ya dengan melalui kasih solusi ini. Amin, Ya kan. iya. Ini kan mengedukasi masyarakat. Iya, iya. Ya kan. Jadi supaya yang paling penting adalah sebenarnya bukan Badan POM ya. Badan POM adalah suatu institusi, tapi yang paling penting adalah masyarakat waktu membelinya menjadi pembeli yang cerdas. Oh iya. Nah, dengan melalui apa ya? Melalui kasih solusi ini membuat cerdas masyarakat. Itu menjadi suatu hal yang lebih efektif. Karena masyarakat orang seluruh Indonesia tahu bahwa oh ini salah, ini benar ya kan.
Daripada kita tergantung sama Badan POM cuma Iya, satu bener juga institusi Jakarta yang susah banget nanti mengawasinya kan. Betul, wah keren deh. Iya juga ya, jadinya artinya dia akan hilang sendirinya nantinya Iya. kalau masyarakat teredukasi dengan baik. Itulah insya Allah kami hadir buat teman-teman Betul. sesuai dengan namanya. Siapa yang kasih solusi? Ya Nah. Dokter Sandi saat inilah. Ayolah teman-teman semuanya jadilah konsumen yang cerdas Iya. gitu kan. Nah, masuklah kita ke produk lagi. Berarti di sini yang di beredar di pasaran semua ini apa aja, Dim? Nih, ini brand ya. Nah ini, ini kita sambil sensor-sensor, tenang aja ya. Ini namanya kan artinya murni. Iya. Ya dong, ya lo teman-teman tahu lah. Pokoknya kalau di googling murni itu apa bahasa Inggrisnya gitu ya. Ini juga terkenal brandnya. Tuh dia mengusung plasenta juga nih, plasenta rusa. Nah ini apa sih bentuknya nih, kayak botol gitu? Ini Ya, kapsul. Kapsul. Oh lagi-lagi kapsul ya? Iya, kapsul. Kemasannya mengecoh sekali ya. Maksudnya wow, kayaknya ini serius banget, kayaknya klinis banget, medis banget gitu. Clean gitu, elegan gitu, mahal gitu. Berapa nih harganya? Puluhan juta juga ya? Iya, iya. Kalau nggak salah harganya satu botol 5 juta. Isinya Isinya 30 kapsul. Terus Satu satu botol. paket mesti beli 7. 70 juta. Berapa? 35 juta jadi. Wow. Ya kalau kita lihat di sini kan tidak ada kata stem cell kan. Bagus ya? Oh iya. Nggak ada. Tapi tadi di Google keluarnya ini suggest-nya. Iya. Nah itu. Karena tadi marketernya yang menambahkan kata stem cell. Jadi kalau disampaikan ke Badan POM kan hanya putir plasenta, isinya food supplement, masuk, approve. Ya kan? Tapi ketika nanti dipasarkan, ini bilang plasenta rusak. Nah, itu kan jadi salah. Plasenta stem cell rusak gitu ya. Stem cell plasenta rusak. Tapi tadi nggak ada stem cell. Ada nggak sih stem cell? Nggak ada di sini. Hah? Nggak tahu ada nggak? Nggak ada. Berarti dia aman. Bener dong. Benar. Bahwa dia nggak klaim stem cell, emang mungkin jangan-jangan cuma multivitamin? Iya, betul. Tetapi kalau nanti mempromosikannya ditambah kata. Nah, jadi ini promosinya. Berarti sekarang yang kita sasar adalah yang nonton. Kalau tadinya konsumen, sekarang produsennya. Iya. Jadi jangan aneh-aneh nih. Iya, cara memasarkannya itu jangan membohongi gitu ya. Ya nggak apa-apa dibilangnya putir plasenta. Isinya apa kan gitu ya. Apa Oke. adanya lah gitu ya. Tapi jadi nggak menarik ya. Ya. Jadi ya apa adanya jangan ada apanya gitu. Iya. Gitu. Terus kalau boleh tahu kira-kira di negeri ini yang beneran stem cell apa tuh, Dok? Gimana ya cara goceknya biar dokter kesebut ya? Ini biar teman-teman teredukasi ya. Mungkin Anda punya satu etika kedokteran lah ya. Nggak bisa mempromosikan sebuah produk. Iya. Tapi gimana bahasanya? Mungkin ada kisi-kisi kah? Biar kan kita judulnya juga jangan sampai membodohi mereka. Iya. Jadi kalau kita lihat ya, Indonesia itu menjadi captive market dunia untuk stem cell. Menarik ya. Kenapa? Karena kalau dikatakan penduduk Indonesia itu 250 sampai 300 juta lah ya katakan. Ya. Katakan super kayanya orang Indonesia itu 5%. Oke. Sama dengan berapa tuh? 15 juta orang ya. Ya. Super kaya nih. Ah. Sama dengan satu penduduk kota Singapura kan ya. Oh ya. Yang Iya. super kayanya nih ya. Iya. Hebat kan ya. Berarti gede banget marketnya kan. Ah. Nah orang-orang stem cell dunia ini yang dari Ukraine, Jerman, Thailand, Malaysia itu jualan stem cell ke Indonesia. Wah. Ya kan. Mereka mempromosikan stem cell di Indonesia. Jepang. Nah ini sebenarnya nggak boleh. Karena bagaimanapun juga kan stem cell masuk ke Indonesia. Iya. Berarti nggak boleh kan. Iya. Karena ini bahan import illegal. Nah caranya itu kan mereka lebih sulit berarti kan. Sehingga mereka menawarkan orang Indonesia yang super kaya ini datanglah ke negara kami dengan superjet, dengan kelas bisnis, di treatment dengan limosin dan sebagainya untuk pakailah stem cell di negara kami. Ya kan. Harganya berapa? Berapa? Coba. Kalau di Ukraine berapa? Berapa? Kira-kira 1 miliar. 1 miliar. Dan orang Indonesia banyak yang ke sana. Super kaya, nggak ada masalah. Tapi kalau dikatakan itu stem cell apa? Apa? Palsu. Enggak, mungkin stem cell benar karena 1 miliar ya. Oh, oke. Tapi stem cell dari otak bayi, dari stem cell dari janin, Oh. bukan tali pusatnya lagi, dari janinnya, Oh, langsung sumbernya gitu. sumbernya. Tapi kan itu kan
Jadi secara etika, agama kan berbahaya ya. Ya. Nah itu yang kadang-kadang kita mesti tahu juga. Atau stem cell dari embrio gitu ya. Stem cell embrio itu gini, ketika sel bapak dan sel ibu bersatu di dalam rahim ibu dan berkembang dalam jumlah sel kan makin banyak kan. Sel 1, 2, 4, jadi 16 dan seterusnya kan berkembang. Itu diambil. Oke. Jadi mematikan makhluk hidup kan ya. Iya, kena lagi di situ ya. Iya, mematikan makhluk hidup kan dosa. Oke. Lalu diambil stem cellnya, dibikin stem cellnya, gitu kan. Nah stem cellnya itu kan stem cell yang berbahaya sebenarnya. Apa bahayanya kalau stem cell dari embrio itu akan menyebabkan cikal bakal kanker. Tapi kan dari sumbernya. Iya, tapi itu sangat potensinya ya, sangat luar biasa kan. Itu kan sel dari sel yang paling muda ya. Waktu manusia akan dibentuk, itu resikonya keganasan. Makanya hati-hati kalau orang Indonesia kalau mau stem cell di negara-negara yang aborsinya diperbolehkan. Wah. Jangan-jangan itu dari embrio-embrio itu. Ya ini semoga bisa menjadi pembeli yang cerdas lagi. Kalau mereka punya dana uang yang cukup untuk pergi ke negara-negara yang stem cellnya dari embrio. Itu bahayanya resikonya keganasan, kanker. Karena dari yang sangat muda gitu ya. Berarti carinya adalah yang ada di negeri kita juga sebenarnya bisa. Untuk yang mana? Stem cell apapun itu, misalnya nggak perlu jauh-jauh ke sana. Ya, di sini embrio itu misalnya. Embrio Nggak boleh. Nggak Indonesia nggak boleh. Apalagi kita negara hukumnya sangat concern terhadap itu ya. Jadi kita tali pusat aja lah yang levelnya lebih aman daripada yang embrio. Oke. Tali pusat juga bagian dari stem cell juga. Iya. Dan itu lebih aman, tidak menyebabkan keganasan dan sebagainya. Berarti kalau di rumah sakit itu sendiri, ini kan berbicara mengenai stem cell pasti ada juga kan di rumah sakit. Iya. Itu ada sebetulnya. Ada. Rumah sakit itu kan yang ditunjuk oleh pemerintah. Iya. Karena stem cell itu masih dalam penelitian. Oke. Ya, berbasis layanan. Jadi rumah sakit vertikal di bawah Kementerian Kesehatan itu sudah boleh melakukan penggunaan stem cell untuk penelitian berbasis layanan. Jadi banyak stem cell yang sudah digunakan oleh rumah sakit tersebut untuk kasus-kasus seperti dulu COVID-19, untuk pasien Parkinson, pasien stroke, pasien dengan patah tulang yang tidak bisa disembuhkan dan sebagainya. Itu banyak penelitian di Indonesia. Jadi Indonesia itu bagi kita, saya lihat ya, stem cell itu tidak kalah hebatnya dengan stem cell dari luar negeri. Itu menjadi suatu poin yang bagus untuk ketahanan nasional. Karena kalau kita lihat ya, produk obat kimia itu bahan bakunya aja untuk membuat aja kita mesti beli ya. Stem cell kita bisa bikin sendiri di Indonesia. Nah, artinya apa? Kita punya kemampuan yang sama hebatnya dengan luar negeri. Jadi stem cell ini menjadi suatu poin yang bagus sekali untuk justru mendatangkan devisa negara. Lah karena gini, orang Malaysia ya, atau orang Thailand dan sebagainya, kalau mereka menggunakan stem cell, dia nggak akan menggunakan stem cell dari Thailand. Karena pemerintahnya nggak memperbolehkan. Oke. Jadi orang Thailand kalau mau stem cell kemana? Ke sini. Ya harapannya kan gitu. Sehingga mendatangkan devisa negara kan. Jadi wisatawan medis. Makanya dibukalah kawasan ekonomi khusus di Bali kan. Untuk bisa mendatangkan devisa negara. Dan stem cell tentunya stem cell yang aman. Yaitu apa? Stem cell yang aman. Stem cell yang diproduksi oleh industri obat dan memiliki sertifikasi cara pembuatan obat yang baik yang diawasi oleh Badan POM. Ini clue-nya nih. Saya dapat jadinya, saya tungguin nih. Gimana nih caranya nih akhirnya kita bisa minimal nerawang lah ya. Iya. Berarti clue-nya adalah pabrik atau yang memproduksi obat. Yang tentunya ada BPOM-nya jelas dan dilindungi dan berizin di negara. Iya. Nah, itu. Obat ya berarti ya? Obat. Kalau nggak harus obat, yang misalnya multivitamin itu sama aja? Beda kan. Kalau multivitamin itu kan obat, tapi obat yang lebih derajat ininya untuk level, untuk di approvalnya itu kan lebih ringan daripada obat yang disuntikkan kan. Oke. Jamu lebih ringan lagi kan.
Oke, berarti yang dimaksud dengan pabrik atau produksian ini adalah sama halnya dengan misalnya andai kata dia bisa aja ya. Tapi misalnya yang vaksin-vaksin kemarin kan banyak tuh. Betul. Ya kan? PT ini, PT ini gitu ya, kan. Pabrik ini, pabrik ini kan mereka juga ada grup lagi di dalamnya tuh, ada brand-brand lagi apa segala macamnya. Kalau memang dia produksi stem cell, berarti ya minimal mendekati tahu cara mainnya. Betul. Oh. Pabriknya harus ikutin aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh standar oleh pemerintah, oleh Badan POM. Jadi bukan stem cell yang dibuat di klinik atau stem cell yang dibuat di industri yang nggak jelas atau oknum-oknum yang nggak jelas. Oh, apalagi pabrik kayak saya, ada orang dateng, maklon suruh produksi stem cell. Sama aja gue ngambil order begitu cuan. Tapi sama aja gue jadi ikut-ikutan tolong-menolong dalam membohongi publik. Ogah banget gue ya. Wah, harus hati-hati. Untung belum dapat orderan stem cell gue. Rata-rata skincare saya, Dok. Sama biasanya ya suplemen. Ya memang mereka ngakuin suplemen. Suplemen ini, suplemen itu. Buat kesehatan kulit, ya gitu-gitulah. Fiber apa segala macam. Oh, harus hati-hati nih berarti kita nih. Ngakunya apa? Oh, pabrik kasih obat. Inisialnya apa, Dok? Saya buka akun sosial medianya dokter boleh? Ya, itu. Boleh ya? Ini orang sudah tahu semua ini. Udah tahu sini ya. Regenik itu apa, Dok? Regenik. Iya, itu ada di foto. Ada di link website. Itu Regenik adalah brand ya. Brand. Ya, sebenarnya kita menjadi satu pabrikan untuk memproduksi stem cell yang pertama di Indonesia. Oh, ini PT apa? Hah? Saya harus tahu dulu dong, PT-nya apa? PT-nya. Boleh sebutnya ada nggak deh? Ada nggak sini? Ada lah tuh. Jelas banget itu. Mana sih? Kalbe. Nah. Ini gue nyebut gini boleh nggak sih? Orang gue kalau dokter mah nggak tahu. Kasih tahu aja, Dok, kalau ada mau disensor apa enggak. Kalbe. Ya, Kalbe mah. Ya, obat-obat dan lain sebagainya memang di situ ya. Iya. Kalbe punya stem cell. Iya, ini yang pertama di Indonesia. Pertama di Indonesia. Itu ngomongnya gimana sih? Regenik. Oke. Coba gue lagi deh. Oh iya. The first apa tadi? Atas bentar dikit. The first GMP itu stem cell. GMP itu CPOB, cara pembuatan obat baik. Obat yang baik yang disertifikasi oleh Badan POM. Yang pertama. The first GMP stem cell manufacturing facilities from pharmaceutical industry. Itu adalah Kalbe. Iya, Kalbe. PT-nya sebenarnya PT Bi Farma di Luhung. Iya. Yang sebagai anak perusahaan Kalbe. Oke, coba bawa lagi, Dem. Dok, anyway, MBio itu ini gelar M-Biomed itu saya ambil Magister S2 di bidang stem cell. Kalau MCAS itu Magister Kesehatan. Beda ya? Beda. Spesialis anak biasanya. Kalau M-Biomed itu Magister Biomedicine. Biomedicine itu berarti memang apalagi spesialisasi stem cell. Iya. Jadi bidang stem cell saya. Dan Kalbe gandeng Anda karena memang expert di bidang itu. Nggak mungkin dia ntar akhirnya jadi memperburuk nama PT-nya dia dong. Kalbe kan nggak main-main nantinya tuh. Rusak nanti bisa-bisa kalau ngambil orang sembarangan. Apalagi ngambil influencer yang pakai jas kelihatannya kayak dokter. Ya enggak, kan siapapun itu. Nggak usah dimunculin. Untung disensor. Kan saya nggak tahu itu siapa. Kan saya banyak lah biar keluaran sekarang gaya-gaya pakai jas dokter justru itu banyak. Justru dokter-dokter yang palsu itu pakai jas dokter ya. Kan dokternya nggak pakai jas dokter sekarang ya. Oh iya. Justru yang kita malah lebih proven, lebih percaya kalau dia pakai baju operasi. Ini berarti benar-benar eksekutor dan praktisi banget nih gitu ya. Iya. Oh, ini bisa ditemuin di mana? Apanya? Ininya obat-obat stem cell-nya. Oh ya, kalau Pak Daniel mau ke pabrik yang lihat boleh, karena kita bentuknya saya showcase gitu ya, ada kaca, jadi bisa ngeliat di dalamnya lagi proses produksinya. Karena nggak ada di etalase apotek-apotek gitu ya? Iya, nggak bisa. Apalagi di Tokopedia. Apalagi lah itu kan 24 jam habis daya tahannya kan, stylenya yang bisa hidup kan. Lah kalau ditaruh di Tokopedia mati semua, atau ditaruh di apotek ya mati semua. Tapi kan yang dibanggakan adalah expirednya 5 tahun lagi. Lagi Anda belajar dulu makanya, jangan langsung nulis begitu. Jadi malu kan? Kalau kamu tahan lama, tenang aja. Nah itu aneh. Iya. Boleh dong kita main ke pabriknya dong? Iya, boleh.
Saya jadi pengen lebih lebih panjang edukasinya, karena kan saya selaku pemilik media kan jangan sampai akhirnya malah menggiring opini hal-hal yang jadi negatif Iya. atau membohongi publik kan. Iya. Saya nggak mau. Saya harus pelajarin dari sisi-sisi segala manapun gitu loh. Iya. Terutama pemilik brand juga jadi gak ngasal. Kesimpulannya jadi gimana dok? Udah beredar seperti ini dok. Artinya yang kita sasar berarti ke konsumen ya. Konsumennya supaya ya. lebih cerdas, lebih bisa memilih yang baik gitu ya. Supaya kita itu menjadi suatu seleksi atau screening dari konsumennya justru yang dengan makanya melalui kasih solusi ini ya kita mengedukasi terus ya konsumen supaya konsumen bisa memilih mana yang baik dan benar gitu kan. Dan itu kan otomatis semuanya ya kalau udah pinter semua konsumennya kan itu akan hilang sendiri. Tuh deh teman-temannya, jadi udah jelas ya pilihnya. Insya Allah tadi teman-teman nonton ke belakang juga tahu. Jadi apa ya, bagaimana cara menjadi konsumen yang cerdas dan bijaksana tuh kayak begitu. Saya sengaja gali dari Dokter Sandi tuh teman-teman, insya Allah dapat lah intisari-intisarinya. Nah tapi pertanyaan saya sebenarnya simpel, nyari Regenik itu di mana tuh dok? Oh, nyari Regenik rumah sakit ya biasanya? Iya harus di rumah sakit. Oh, nggak bisa di Tokopedia. Ya, barangkali kan ada yang pengen, kan saya pengen channel ini bermanfaat. Atau ada cerita nggak dok, from this to this atau before after semenjak konsumsi yang beneran stem cell gitu loh? Banyak ceritanya. Boleh cerita nggak? Ya satu contohnya ya seorang pasien dokter misalnya. Ya seorang wanita usia 82 tahun. Ya 82 tahun. 2 tahun yang lalu dia itu mengalami kelemahan otot leher. Jadi kalau dia makan, minum, jalan itu nunduk terus, nggak bisa diangkat lehernya karena otot lehernya lemes. Ya Allah, sian. Ya kan? Ya kan kita pikir nih sampai kapan? Kalau ke semua dokternya bilang udah nggak mungkin lah, ini penyakit degeneratif ya kan? Karena kelemahan otot itu kan biasanya paling banyak pada usia tua, penyakit degeneratif. Ya kan? Jadi orang tua tersebut ya sudah harus menerima kondisi itu. Sampai dia dipanggil Sang Pencipta kan ya. Nah setelah itu kita coba aja stem cell deh. Karena nggak ada pilihan yang lain, kita coba aja stem cell. Suntiknya di mana sih dok? Di infuse kan, di intravena, di sini, pembuluh darah. Dimanapun kan? Iya, harus pembuluh darah. di sini, di mana. Ya. Oke. Setelah itu 3 minggu kemudian, jalannya lurus. 3 minggu doang? 3 minggu, dari 2 tahun dia mengalami itu. Isinya dari tali pusat? Tali pusat. Wow. Sampai sekarang, kenapa saya bilang sampai sekarang? Karena itu mama saya sendiri. Masya Allah. Mama saya sendiri, jadi saya bisa melihat sendiri perkembangannya sampai sekarang. Saya bersyukur dengan adanya stem cell yang dibuat di Regenik ini, di Kalbe ini. Kalau saya ini nggak ada, ya udah mama saya sampai dipanggil Sang Pencipta dengan kondisi yang lebih jelek lagi. Ya kan, kasihan. Tapi ya, 3 minggu dan itu pemakaiannya berapa banyak? Boleh tahu nggak? Cuma sekali saja di infuse. Oh, sekali itu tapi berapa botol? Satu stem cell itu. Nah, stem cell itu saya nggak tahu. Saya di kepala saya gara-gara apel nih. Lu mah apel mulu deh, ganti kayak apa kayak kesemek. Kesemek kayak jadi sawo gitu ya. ada kayak botol-botolan, kotak-kotakan gitu. Bingung saya gimana sih maksudnya gambarannya? Stem cell itu ukurannya pakai juta sel. Jadi sel yang dihitung karena sel itu kan sel hidup. Jadi berapa sel hidup yang masuk? Oke. Jadi mama saya kemarin, ibu saya tuh dikasih 100 juta sel. Masukin dalam tubuhnya. Satu berapa liter? Dia bentuknya dalam bentuk squid, kayak jarum suntik gitu ya, tabung suntik gitu ya. Oke. Nah, itu dimasukin pelan-pelan, nggak bisa sembarangan masuk juga, itu juga penting. Oleh karena itu harus dibawa pengawasan dokter yang ahlinya ya, dibawa dokter yang ahlinya dan di rumah sakit gitu. Oke. Dan itu sekali suntik aja udah? Loh, selama 3 minggu itu nunggu maksudnya? Iya, Processing. Jadi setelah disuntik, di infuse ya, di infuse ya, kalau suntik kan di infuse. Nanti hari demi hari saya lagi makan sama si ibu saya gitu. Kok lehernya kok udah nggak nunduk-nunduk lagi ya? Biasanya kan dia mesti pegang dagunya supaya nggak turun. Terus saya bilang, Bu, kok nggak nunduk lagi? Oh iya, saya udah nggak bisa nggak nunduk lagi ya. Udah sehat saya. Dia juga bingung dia juga. Pantangan makannya apa aja? Makan apa aja? Apakah mungkin dibantu sama asupan yang benar, gizinya dikontrol? Enggak, biasa aja makan semua. Karena usia 80 tahun makan apa sih yang mau gizi yang udah ini ya. Oke. Ya. 3 minggu itu berarti itu yang paling cepat sejarahnya? Atau ada yang lebih cepat? Ada yang lebih cepat lagi. Tergantung metabolisme? Iya, tergantung dari sakitnya seperti apa. Seperti contoh yang paling banyak sekarang dipakai juga stem cell untuk lutut.
nyeri lutut. Terus? Ya kan banyak orang nyeri lutut ya. Kalau disebut bahasa ininya osteoartritis. Nah, disuntiknya langsung di dalam lututnya itu kan. Nah, ketika disuntik dalam lutut itu, habis disuntik enak. Bisa jalan yang enak dan sebagainya. Kok jadi kayak semacam pemain bola tuh apa namanya? Kayak doping atau morfin gitu. Ntar jangan-jangan dengan efeknya terlalu cepat, mindset kita terus stigmanya malah jadinya taunya kambuhnya cepat doang, habis itu cuma ada masa gitu loh, enggak. Jadi bisa panjang ininya. Panjang apa udah seterusnya permanen? Permanen cuma. Nah, kembali lagi. Stem cell itu kan akan memperbaiki tubuh kita kan, sel-sel tubuh kita. Nah, setelah stem cell, pola hidup kita mesti baik dong. Iya. Ya, kalau tadi lutut ya sakit, terus di stem cell sembuh. Ya kan? Terus olahraganya apa? Lari-lari terus. Berat badan nggak diturunin, ya rusak lagi lututnya. Angkat besi langsung. Aku kan udah sehat nih, langsung angkat besi udah sambil jalan ya gitu. Iya. Angkat besi sambil jalan tuh. Iya. Berat juga lagi. Out of record kali ya. Terus itu rusak ya, lagi rusak kan. lagi. Ya, makanya kita habis di stem cell itu harusnya, ya mama saya setelah di stem cell ya harusnya kan dijaga ya makannya, pola hidupnya. Karena kembali lagi di awal cerita kita tadi, sebenarnya manusia itu udah ada stem cell di dalam tubuhnya. Tinggal salahnya kita adalah tidak menjaganya. Tidak disiplin menjaganya kan gitu ya. Pola hidup itu kan dilakukan dengan disiplin ya. Tapi untungnya manusia nggak disiplin loh. Kok gitu? Ya kalau banyak disiplin rumah sakit sepi lah. Klinik juga sepi, nggak ada yang sakit. Orang disiplin. Nanti Rejanek nggak ada yang beli lagi. Ya, restoran semua tutup. Karena puasa semua. Puasa semua ya. Makan yang sehat-sehat aja. Iya. Yang nggak ada yang mau jangkut. Oke, harganya berapa dok? Nggak, aku kepo aja sih sebenarnya. Rejanek ini berapa sih? Ya tadi kan rumah sakit itu sekitar itu tadi 300 jutaan, 200 jutaan. Di antara 2 sampai 300 juta lah. Gitu. Segitu ya. Ya, tapi kita lagi pikir gimana caranya supaya lebih murah lagi kan ya. Supaya banyak masyarakat yang bisa di cover untuk mendapatkan itu. Itu menjadi poin penting buat kita juga untuk memikirkan supaya harga bisa lebih terjangkau. Temuan yang pertama ini berarti kan baru-baru ini dong? Ditemukan tahun? Ditemukan stem cell itu? Iya. Di enggak, ini. Ini tahun 2006 sudah melakukan penelitian. 2006 ya. 2006 berarti 18 tahun yang lalu kita melakukan penelitian, lalu diuji kepada hewan. Setelah di hewan diuji aman, baru diuji kepada manusia, diuji dulu aman, baru dibikin produksi pabriknya yang sudah sertifikat. Sehingga supaya kita berjaga keamanannya. Ya, jadi kelar teman-teman ya udah tahu ya. Jadi hati-hati nih. Jadi dokter berani buka suara karena sangat reaktifnya beliau ini gara-gara terpanggil banyaknya produk-produk yang mengatasnamakan stem cell. Jadi kalau beliau nggak saya undang di sini juga dan mengedukasi teman-teman semua, itu jadi berbahaya. Jangan sampai teman-teman lihat nih beredar-beredar ini kita harus bantai, kita harus yang benar, yang lurus udahlah, yang bengkok kita lurusin, yang lurus ayo kita support gitu loh. Jadi jangan aneh-aneh, jangan sampai ntar keluar lagi besoknya lagi apalah varian rasa inilah, rasa itulah, ya kan bahaya lagi tuh. Harga cukup 30 juta lagi. Mahalan. Oke, mantap. Ada yang mau ditambahin dok? Informasi lebih lanjut kalau mau konsul sama dokter ada di mana Instagramnya? Langsung ke Rejanek Stem Cell. Rejanek Stem Cell. Sini aja bisa ya langsung bisa. Wah mantap. Atau mungkin di Sandi_Kelintang. Ya bisa. Tapi langsung ke biasanya konsul di mana dok? Saya ada itunya ya. Ada apa namanya Rejanek hotline service-nya ada. Ada di situ ya. Ada. Mau konsultasi silakan mau. Atau mau uji jangan-jangan produk stem cell-nya atau para yang melihat sekarang ini teman-teman bisa ngeliat juga ke pabrik ya datang di Pulau Gadung, pabrik Kalbe Business Innovation Center namanya, KBIC di Pulau Gadung nomor 23 ya. Datanglah, kita selalu mengedukasi masyarakat untuk melihat pabrik stem cell yang baik dan benar, caranya bagaimana, hubungin atau hubungin kasih solusi juga boleh. Siap, boleh. Kita support lah pokoknya untuk jalan-jalan yang lurus insya Allah nih, dok. Mantap ya dok ya, insya Allah. Ya, aman. Makasih. Silakan kalau mau diminum. Ini bukan apel, bukan. Ini bukan stem cell juga ya. Bukan juga apel atau multivitamin. Kita kasih solusi.